Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis, jumpa lagi dengan saya, Intan Indria Dewi dalam Garis SPN Banten Podcast. Pada episode kali ini kita akan berbicara dua pondasi utama daripada pekerja, yaitu perlindungan dan kesejahteraan. Berbicara terkait dengan hak-hak pekerja, sampai sejauh ini perlindungan terhadap pekerja masih sangat rentan sekali, terutama pemenuhan dalam kesejahteraan untuk para pekerja yang ada di Indonesia. Tentunya tetap bersama Garis SPN Banten Podcast dan kita akan membahas perlindungan dan kesejahteraan untuk pekerja. Iya, Sobat Garis, dalam episode kali ini, perlindungan dan kesejahteraan untuk pekerja, tentunya kita sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya. Mari kita sapa narasumber kita yang pertama, Bapak Saparudin SH, MA. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Ibu Intan. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa Pak sekarang, Pak? Ya, biasa aja. Ngurusin buruh. Ngurusin buruh ya. Baik, luar biasa. Dan tentunya Bapak Saparudin ini selain beliau adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Suara Pekerja Nasional Provinsi Banten, beliau juga adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten. Dan narasumber yang kedua, mari kita sapa Bang Yepi Gusmanto SH. Selamat sore Bang Yepi. Selamat sore Bu Intan. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Bang Yepi ini merupakan Wakil Ketua DPD SPN Provinsi Banten bidang advokasi dan juga pembelaan. Nah, Pak Sapar, kan kemarin kita sudah atau Gubernur sudah menetapkan yang namanya SK, UMK dan juga UMSK Provinsi Banten. Nah, ketika sudah menetapkan SK dan juga UMSK itu, kapan tanggal diberlakukannya SK tersebut sebenarnya? Iya, kalau kita melihat dari SK yang dikeluarkan oleh Gubernur, tentu sudah ada tertera di sana bahwa SK tersebut berlaku per 1 Januari 2025. Artinya seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten tentunya harus melaksanakan keputusan tersebut. Seperti itu, Bu Intan. Baik, berarti kalau tadi statementnya adalah seluruh perusahaan di Provinsi Banten harus melaksanakan SK UMK tersebut. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang tidak melaksanakan SK UMK tersebut? Karena selama ini banyak sekali curhatan ataupun keluhan daripada para pekerja yang ada di Banten, itu seringkali perusahaan tidak menerapkan SK Gubernur, jadi tidak ada tuh UMK ataupun UMSK di perusahaan tersebut. Itu seperti apa, Pak Sapar? Menurut saya, kalau misalkan memang tadi perusahaan tidak sanggup untuk menjalankan keputusan pemerintah, dalam artian ini Gubernur tentang masalah UMK, tentu ini harus dibuktikan secara data dan akuntan publik gitu kan, benar nggak gitu kan? Mereka ini tidak bisa menjalani UMSK tadi, UMK yang memang sudah di SK-kan. Tentu ini harus dikaji gitu kan. Intinya semua perusahaan-perusahaan yang ada di Banten ketika memang SK itu sudah diterbitkan, itu harus jalankan. Karena itu amanah juga dari undang-undang. Jadi perusahaan tidak boleh menjalankan upah di bawah normatif, artinya upah yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi seperti itu, Bu Intan. Baik, nah kalau kita berbicara tadi adalah itu sudah normatif, sudah amanah daripada undang-undang. Undang-undang nomor berapakah yang memang di situ menyantumkan bahwa perusahaan harus menjalankan sesuai dengan SK, dan apakah ada sanksi daripada
perusahaan yang tidak menjalankan SK tersebut, Bang Yepi? Kalau bicara aturan yang ada ya, kata Ibu tadi, gimana kalau seumpamanya perusahaan tidak melakukan, ada sanksi tidak? Sebenarnya ada sanksinya karena memang udah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, itu di pasal 85 kalau nggak 86 IP kita lihat lagi nanti ada sanksinya bagi perusahaan yang memang nggak yang melanggar aturan normatif itu. Ada sanksi administrasinya, ada sanksi pidananya, bahkan ada dendanya. Jadi tinggal nanti kita lihat apa namanya, kita lihat sejauh mana perusahaan ini melanggar sebenarnya. Tapi lagi-lagi saya sepakat apa kata Direktur LBH tadi bahwa ketika SK itu udah dikeluarkan oleh pemerintah, artinya perusahaan yang ada di Indonesia ini harus tunduk dan patuh terhadap SK itu. Gitu tuh. Kalau bicara tentang SK yang ada. Tapi kembali lagi kata Ibu Intan tadi, gimana kalau ada yang melanggar daripada normatif itu? Tadi sanksinya udah tertera jelas di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 85. Apa isinya? Silakan teman-teman lihat dan baca. Kurang lebih seperti itu. Gitu Ibu Intan. Baik, ya. Nah itu kalau di Undang-Undang Cipta Kerja memang sebelumnya juga ada undang-undang di Undang-Undang 13 2003 kalau saya tidak salah ya Pak Sapar. Kalau di Undang-Undang 13 2003 itu di pasal berapa dan bagaimana bunyinya? Mungkin maaf nih Bang Yapi, saya agak luruskan ini ya Bu Intan. Mungkin tadi ada terlupa oleh Bang Yapi bahwa kalau misalkan perusahaan itu melanggar terhadap aturan tadi, nah di Undang-Undang Cipta Kerja itu memang diatur ya, diatur terkait masalah upah tadi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya perpaduan Undang-Undang 13 dengan aturan-aturan barunya gitu kan. Nah, sebenarnya pasalnya itu masih masih berkutat di situ. Nah, yang dimaksud dengan pelanggaran tentang masalah upah itu di Undang-Undang Cipta Kerja di 6 2023 tadi diatur itu di pasal 88A maupun 88E gitu kan. Nah, sanksinya di sana diatur di pasal 185. Nah, di situ jelas tuh bahwa barang siapa yang melanggar atau tidak mematuhi atau tidak menjalankan, barang siapa yang tidak menjalankan pasal atau melanggar pasal 8 A tadi ya, 88A tadi ayat 3 dan 88 ayat 2 kalau tidak salah itu ada sanksi pidananya. Di penjara 1 tahun sampai 4 tahun atau denda 100 juta sampai 400 juta. Seperti itu. Nah, makanya aneh kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang ada di Banten ini ketika SK gubernur sudah keluar tidak menjalankan. Nah, kalau kita tanya balik, ya penetapan upah itu siapa yang godok? Ya kan? Ya. Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu ada siapa di sana? Ada yang namanya unsur pengusaha, serikat pekerja, akademisi, pemerintah. Jadi mereka itu sebenarnya sudah bersepakat. Gubernur itu kan cuma hanya mengeluarkan hasil dari kesepakatan mereka. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang kami tidak bisa menjalankan itu, aneh gitu. Makanya ini yang perlu pemerintah juga memprotek itu gitu kan. Mana-mana saja perusahaan-perusahaan yang memang tadi tanda kutip nakal gitu ya, nggak mau. Sebenarnya mah mampu tapi nggak mau gitu kan. Diakal-akalin. Terkadang tadi pihak pekerjanya atau serikat pekerjanya diintimi gitu kan seperti itu untuk memuluskan agar tidak menjalankan UMSK tadi atau UMAK tadi. Saya rasa seperti itu sih Bu Intan. Oh, baik. Jadi memang tadi ada upaya-upaya untuk melakukan bukan lagi intimidasi tetapi intimisasi, ya begitu. Nah, tapi yang menarik adalah tadi ketika memang sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya di pasal 185 tadi gitu kan. Nah, kemudian tapi saya sering kali nih mendapatkan komentar ataupun misalnya keluhan, tapi banyak nih perusahaan yang tidak menjalankan kan gitu. Terus kemudian di daerah Cadas, di daerah apalagi tuh Akong kayak gitu kan. Itu banyak yang tidak menjalankan tuh perusahaannya. Nah, para pekerja yang ada di sana
itu bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan, Pak? Kalau menurut saya gini, Bu Intan ya, di daerah-daerah itu tadi katakanlah ada misalkan temuan-temuan atau laporan-laporan seperti tadi, tentu ini jadi perhatian bersama, terutama serikat pekerja yang ada di lembaga LKS tripartit atau lembaga Dewan Pengupahannya. Tapi yang lebih ini sih pihak LKS-nya untuk melakukan apa namanya ya, kunjungan ataupun tadi mencari bukti yang ada, yang benar, benar nggak tidak menjalankan. Nah, kalau misalkan tadi ditemukan bahwa setelah diinvestigasi ya, dilakukan itu tidak menjalankan aturan tadi, tentu ini ada mekanisme yang harus dilakukan oleh pekerja tadi dengan cara melaporkan kepada pihak eh, yang berwajib. Dalam artian ini ketenagakerjaan, pengawasannya gitu kan, agar mereka melakukan juga investigasi atas laporan tersebut. Benar tidak? Mereka itu tidak menjalankan normatif tadi gitu kan, sehingga pemerintah dalam hal ini harus melakukan tadi punishment. Ketika memang ditemukan seperti itu. Jadi laporkan saja. Harus ada pelaporan dari pekerja bahwa memang perusahaannya itu tidak menjalankan keputusan gubernur atau normatif tadi. Seperti itu. Baik, wah ini luar biasa karena memang ternyata pekerja itu bisa melaporkannya gitu kan, jika memang perusahaan tersebut tidak menjalankan normatif ataupun tidak menjalankan SK Gubernur Provinsi Banten baik terkait UMK maupun UMSK. Nah, saya juga ingin mungkin pertanyakan ke narasumber berikutnya yaitu Bang Yepi terkait sebenarnya kalau di lapangan itu ada persoalan apa saja yang terjadi berkaitan dengan ketetapan UMK dan juga UMSK? Gimana Bang Yepi? Kalau di lapangan itu yang terjadi ya hampir sama, Ibu. Apa yang menjadi mungkin komplainan lah ya, komplainan teman-teman pekerja atau komentar teman-teman pekerja karena kita sama-sama tahu bahwa betul sebenarnya SK itu udah keluar dari pemerintah dalam konteks ini gubernur yang punya peranan, tapi kalau kita tarik lagi di tempat kerja masing-masing basis atau di masing-masing perusahaan itu, saya pikir yang masih patuh kepada aturan yang ada termasuk yang menjalankan normatif dalam hal ini upah itu masih masih kecil nilainya. Perusahaan-perusahaan yang katakanlah yang kecil hampir rata-rata tidak menjalankan itu, terlebih perusahaannya yang bergerak di bidang padat karya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sistem kerja di Indonesia itu kan ada yang harian lepas, ada yang borongan, ada yang kontrak, dan yang harian lepas, borongan dan kontrak itu ini hampir hampir kalau ngelihat keluhan yang ada hampir semuanya tidak memperlakukan itu. Kalau kita tanya satu persatu atau komentar teman-teman yang bekerja umpamanya yang status kerjanya, hubungan kerjanya yang harian lepas ataupun yang kontrak. Beda halnya mungkin ada beberapa perusahaan yang besar, yang multinasional yang memang secara normatif mereka tunduk dan patuh kepada aturan yang ada. Gitu, Ibu. Kalau keluhan yang ada terkait upah yang terjadi di khususnya di wilayah Banten lah. Ya, ternyata memang persoalan yang terjadi tidak hanya sekedar di persoalan upah, tapi ternyata juga berkaitan dengan sistem kerja. Nah, tadi disebutkan bahwa sistem kerja harian lepas, kemudian outsourcing yang saat ini memang semakin merajalela, ini menjadi juga saya melihat ternyata banyak juga kawan-kawan tadi ya disebutkan tidak mendapatkan upah sesuai dengan UMK nih. Khususnya tadi untuk kawan-kawan dengan harian lepas dan juga outsourcing. Itu sebenarnya apakah memang seperti itu atau harusnya tidak seperti itu, Pak Sapar? Ya, kalau kita rujukan lagi kepada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 cukup jelas. Pengusaha atau perusahaan tidak boleh memberikan upah di bawah normatif pada pekerjanya. Pekerjanya, Pekerjanya. ya. Baik. Artinya mau statusnya si harian ke
atau harian kontrak dan sebagainya tidak boleh memberikan upahnya di bawah normatif atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Hmm. Seperti itu, Bu Intan. Baik. Nah, tapi kalau ini kan saya melihatnya ya ada gap antara perusahaan-perusahaan tadi yang disebutkan Bang Yepi Ya, adalah perusahaan multinasional, kemudian juga perusahaan yang memang padat karya tetapi mereka bukan multinasional kan seperti itu. Nah, itu untuk menyikapi agar mereka juga mau gitu kan mengaplikasikan atau mengimplementasikan UMK-nya gitu kan. Tadi kan mungkin tadi Pak Sapar menyampaikan bisa dari LKS-nya, bisa dari SIDAK gitu kan. Atau kemudian daripada wasnakernya, tapi apakah wasnaker bisa turun langsung tanpa ada laporan atau memang harus ada laporan dulu baru wasnaker bisa turun? biasanya begini Bu Intan, orang pemerintahan mohon maaf ya, Iya, kalau nggak ada laporan tutup mata. oke. Iya, jadi harus ada laporan dulu. Biasanya begitu, baru tuh. Terkadang kan gini, udah ada laporan aja orang pengawasan itu begitu gitu kan, pura-pura nggak tahu gitu. Makanya ini yang harus sebenarnya peran serta dari para ketua-ketua sektor kita di tingkat daerah tuh misalkan untuk mendorong kepada Pak Kadis atau pada gubernur untuk benar-benar memerintahkan kepada pengawasan itu lebih sensitif lagi. Atau tadi jemput bola lah. Coba bener nggak nih apa yang dikeluarkan oleh kepala daerah dalam artian gubernur ini gitu kan tentang SK ini dijalankan oleh semua perusahaan. Ya sidak mau berkunjung gitu kan. Jangan menunggu ada laporan dulu baru. Tapi ya memang kalau kita ketemu bersama gitu ya Bang Ebe ya. Hah? Ya, Orang benar. pengawasan itu ya begitu. Kalau nggak ada laporan ya sudah tutup mata Hmm. di meja saja, nggak mau turun ke lapangan. Bahkan kalau ada laporan pun Nah itu dia, ya nunggu nunggu juga. juga. Dari mana itu laporannya? Gitu. Kalau dari pekerja-pekerja biasa biasanya ya begitu. Ya Ya, begitu. iya, Kalau lambat gitu Bu Intan. oh lambat Iya, ya. lambat penanganannya. Itu pun kalau misalnya ternyata di perusahaan tersebut sudah ada serikat pekerjanya. Nah, bagaimana perusahaan yang memang tidak ada serikat pekerjanya di sana? Wah, lebih ini lagi Bu Intan, Lebih kacau. Lebih lebih kacau kacau. lagi. Ya ini kan pengalaman kita ya Ya, di LBH maupun di serikat pekerja gitu ya Bang Epi ya. Yang memang diadvokasi seringkali ada aduan-aduan dari anggota di daerah-daerah gitu kan, kayak daerah Kabupaten Tangerang yang sering kali banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap normatif gitu kan, lebih banyak gitu kan. Kemudian Kabupaten Serang juga nggak sedikit, apalagi Lebak hmm, ya baru baru lahir istilahnya serikat pekerja di sana. Itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Tentu ini jadi konsen juga bagi pemerintah Banten untuk memperbaiki tentang kepenguasaan dan kerjaan agar hak-hak dari pekerja ini benar-benar terlindungi. Menurut saya sih itu, Bu Intan. baik. Nah, ternyata polemik persoalan ketenagakerjaan itu sangat luar biasa sekali ya kawan-kawan sobat garis SPN Banten. Nah, tadi kalau bicara terkait dengan Lebak, ternyata Lebak juga itu merupakan salah satu kota dan kabupaten yang memang belum diberlakukan tuh UMSK di sana karena di SK gubernurnya tidak ada eh, untuk nominal ataupun persentase untuk kawan-kawan di Lebak. Itu langkah apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah ataupun misalnya oleh kawan-kawan pekerja yang ada di Lebak, Bang Yepi? Kalau terkait OMSK, kebetulan taruhkanlah kita ngomong Lebak. Lebak hari ini kemarin di penetapan SK Gubernur OMSK-nya tidak ada. Dan ketika kita konfirmasi ke gubernur, karena memang kata gubernurnya memang nggak ada rekomendasi dari Hmm, Kabupaten Lebaknya kan gitu, jadi dia nggak bisa nentuin. Itu alasan gubernur. Tapi terlepas dari itu sebenarnya harusnya ketika di wilayah terutama gini, harusnya ketika memang itu diamanatkan oleh aturan atau oleh undang-undang yang ada di Republik ini, harusnya nilainya muncul gitu Ibu Intan. Walaupun apa namanya kabupaten kota nggak ngusulin, betul. tapi nilainya dimunculin. Terkait berapapun nilainya, ya paling tidak itu muncul. Nah, oke, gimana kalau di kondisi hari ini? Di kondisi hari ini memang nggak muncul. Apa upaya serikat pekerja dalam hal ini atau Dewan Pengupahan Kabupaten Kota yang nggak ada? Saya pikir belum terlambat buat memunculkan itu. Dengan cara mungkin audiensi atau apa namanya minta apa Dewan Pengupahannya ketemu lagi sama pemerintah daerah sana,
di daerah Lebak sana, baru kita kawal bareng-bareng di provinsinya bisa. Ataupun kalau memang keberatan, mungkin DPD SPN Provinsi Banten bisa ngambil inisiatif itu buat kita maju langsung ke apa namanya pimpinan daerah yang ada di Lebak sana, kita audiensi, biar selesai audiensi kita bawa ke gubernur supaya 2025 nanti semua pekerja yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Banten bisa mendapatkan UMSK itu, karena itu hak pekerja sebenarnya. Itu mungkin kalau pendapat YP, Ibu Intan. Mungkin Anda dari Direktur LBH mau nambahin? Silakan Pak, barangkali ada Ya, pendapat. saya pikir apa yang disampaikan tadi Bang Yepi udah benar sih ya. Memang peran serta dari serikat pekerja di sana tuh yang harus memang lebih aktif gitu Bu Intan ya. Karena tidak mungkin lah. Ini pandangan saya ya, pandangan saya kepala daerah di sana tidak merekomendasikan UMSK ketika memang ada rekomendasinya dari Dewan Pengupahan. Nah, sekarang kalau misalkan Dewan Pengupahannya sendiri itu tidak memberikan rekomendasi itu, ya apa yang mau direkomendasikan oleh pihak pemerintah di sana, Hmm. Bupati Lebak gitu kan? Oleh karenanya menurut saya peran aktif dari Dewan Pengupahan unsur dari serikat pekerja itu harus lebih tajam lagi, harus lebih semangat lagi untuk menentukan yang namanya UMSK, yang memang itu adalah amanah dari regulasi atau aturan yang baru, ataupun yang memang sudah disampaikan oleh Pak Presiden kita, ya kan Pak Prabowo, bahwa yang namanya UMSK itu diatur ada dan harus dirundingkan ditentukan oleh Dewan Pengupahan wilayah provinsi maupun kota atau kabupaten. Seperti itu, Bu Inta. Baik, berarti terkait dengan sektoral itu pun klasifikasinya berarti masing-masing kota dan kabupaten itu mengajukan ya, bukan diambil oleh provinsi ya? Betul, Hmm. mengajukan. Harus ada rekomendasi daerah dari kota atau kabupaten yang direkomendasikan melalui kepala daerah di sana ke gubernur gitu. Kayak Baik, gitu. baik. Wah, luar biasa sekali Sobat Garis. Tentunya diskusi ini akan semakin menarik, maka tetap di Garis SPN Banten Podcast. Iya, Sobat Garis, tentunya tadi kita melanjutkan diskusi dengan dua narasumber kita. Tadi kalau berbicara sudah adanya SK Gubernur Provinsi Banten, tetapi ternyata ada daerah yang belum ditetapkan UMSK-nya dan juga masih ada kota dan kabupaten yang masih menginginkan perubahan, memungkinkan gitu kan dilakukan upaya-upaya lain oleh serikat pekerja ataupun oleh pekerja yang ada di Provinsi Banten, Bang Yepi. Kalau apa namanya SK Gubernur udah keluar dan ini tidak sesuai sama apa yang menjadi keinginan para pekerja, kan seringkali terjadi seperti itu memang Ibu. Tapi ada hal yang harus kita garis bawahi. Dalam konteks penetapan upah, kan ada mekanismenya yang harus dilalui, entah melalui Dewan Pengupahan Provinsi atau apapun itulah. Nah, ketika memang mekanisme ini tidak dipenuhi secara aturan yang ada atau secara mekanisme yang ada, maka serikat pekerja, serikat buruh, atau katakanlah Dewan Pengupahan khususnya yang mewakili pekerja bisa menggugat itu apa namanya kebijakan pemerintah itu melalui PTON tuh. Dan ingat waktunya kan 90 hari setelah SK itu ditetapkan. Artinya kalau memang secara apa namanya secara mekanisme penetapan SK itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka langkah yang bisa kita ambil dalam konteks ini serikat pekerja, serikat buruh melakukan gugatan terkait kebijakan gubernur itu melalui PTON itu. Nah, selama 90 kita dikasih 90 hari untuk melakukan gugatan itu, nah itulah waktu bagi teman-teman, bagi serikat pekerja untuk ya nyiapin segala sesuatunya. Entah barang bukti semuanya yang akan menguatkan gugatan apa namanya teman-teman di PTON itu.
Cuman itu upaya terakhir kita. Tapi tentunya kita tidak menginginkan itu ya. Karena kita berharap bahwa SK Gubernur itu selalu didiskusikan, selalu diambil berdasarkan dewan pengupahan yang ada di daerah masing-masing atau yang ada di provinsi, di mana di sana ada apa namanya, unsur pekerjanya ada, unsur pengusahanya ada, unsur pemerintahnya ada, unsur akademisinya ada. Artinya, ya kata Pak Direktur apa namanya LBH tadi, ketika SK itu udah dikeluarkan oleh pemerintah, maka tidak ada alasan lagi bagi semua pihak untuk tidak melakukan itu. Itu mungkin, Ibu. Baik, terima kasih Bang Yepi. Dan tadi kan kalau ini sangat menarik ya, kalau saya melihatnya ternyata ini adalah salah satu manfaat ataupun pentingnya di dalam suatu perusahaan itu ada serikat pekerjanya ya. Karena memang melalui serikat-serikat pekerja ini gitu kan kita bisa melakukan advokasi dan pembelaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika dalam suatu perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerjanya gitu kan. Ini kebetulan ada direktur LBH SPN Banten gitu kan. Apakah gitu kan pertanyaannya ya, apakah dari LBH SPN ini bisa melakukan pendampingan ataupun misalnya pembelaan kepada pekerja-pekerja yang memang di perusahaannya tidak ada serikat pekerjanya, Pak Sapar? Ya, baik Bu Intan. Namanya LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum yang memang itu diperuntukkan bagi masyarakat. Ya, baik masyarakat itu buruh atau masyarakat umum itu sama saja. Artinya, kalau misalkan ada pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan, perusahaannya nakal, kemudian tidak ada serikat pekerjaannya, dia mau ngadu kemana, mau mau meminta pembelaan kemana. Nah, tentu ini yang jadi persoalan bagi pekerja tadi. Oleh karenanya, LBHSPN sangat terbuka ketika memang ada pekerja minta bantuan untuk mengurusi masalah-masalah tadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran normatif di perusahaan tersebut, ya kita siap untuk mendampingi atau menjadi kuasanya. Ketika memang diberikan kuasa ya oleh mereka gitu. Saya rasa itu, Bu Intan. Baik, wah luar biasa. Berarti ternyata bisa dilakukan pendampingan memang melalui LBH SPN. Apakah terbatas hanya kasus hubungan industrial saja atau ada bisa yang lain? Ya, kalau bicara LBH itu umum, Bu Intan. Jadi mau terkait dengan ketenagakerjaan, masalah perdata khusus itu ya. Ketenagakerjaan kan perdata khusus nih. Iya. Mau perdata umum juga kita akan apa namanya akan layani gitu ya, maupun pidana gitu kan. Karena LBHSPN ini kan memang diisi oleh lawyer-lawyer yang sudah bersertifikasi atau memang sudah punya BAS gitu kan di LBH ini. Oleh karenanya jangan khawatir masalah pidana atau perdata itu bisa ditangani oleh LBH SPN. Ya, LBH SPN Banten. Nah, tapi ternyata tadi kawan-kawan jadi diskusi kita dengan dua narasumber tetap di Garis SPN Banten Podcast. Sobat Garis, tentunya kita masih sangat ingin bersama dengan Sobat Garis, tetapi ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sebelum kita berpamitan, tentunya kita ingin mendengarkan harapan dan juga pesan-pesan serta statement closing dari para narasumber kita. Untuk itu silahkan Bang Yepi, sapa Baik, Sobat Garis. Ibu, mungkin apa namanya closing statementnya gini. Bagi teman-teman yang apa namanya yang bekerja di Provinsi Banten khususnya atau di seluruh Indonesia umumnya, jangan jangan takut berserikat lah. Karena jujur YPI sendiri kebetulan berada di Serikat Pekerja Nasional SPN dan alhamdulillah saya perhatiin teman-teman yang bekerja dan berserikat di perusahaannya masing khususnya SPN. Alhamdulillah ya semuanya berjalan dengan baik Ibu. Artinya ketika ada kebijakan perusahaan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan buruh, ya SPN ikut andil, SPN ikut punya peranan di sana. Makanya sekali lagi bagi teman-teman
Yang belum berserikat, silakan berserikat. Dan kalau mau enak, gabung sama kita bareng-bareng di SPN, satu hati, satu tekad, satu tujuan, Yeswi. Mungkin itu aja statement dari YP. Semangat terus teman-teman. Kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, kalau bingung, tadi kita punya LBH SPN yang siap mengakomodir semua persoalan baik tenaga kerja maupun di luar tenaga kerja. Mungkin itu Ibu Ketua. Baik, terima kasih Bang Yepi. Luar biasa sekali ya Sobat Garis, dan tentunya kita juga ingin mendengar statement closing dari Bapak Saparudin SHMH. Silakan Bapak. Ya, kalau kita melihat atau merujuk kepada pembahasan yang awal, bahwa terkait upah ini sangat krusial ya di Banten, artinya saya berpesan kepada teman-teman semua agar mau aktif. Ketika memang perusahaannya itu tidak menjalankan normatif yang sudah ditentukan pemerintah, segera laporkan. Ya. Kemudian kalau teman-teman ternyata tidak punya serikat atau tidak berserikat, datang ke LBH SPN Provinsi Banten di kantor DPD SPN Provinsi Banten. Tentu kami akan bantu untuk mengadvokasi persoalan tersebut gitu. Namun pesan saya yang lebih utama adalah benar tadi kata Bang Yepi. Alangkah baiknya teman-teman yang belum berserikat yang ada di Provinsi Banten ini khususnya segera berserikat. Karena dengan berserikat kita punya bergening, punya kekuatan, punya kebersamaan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang memang selama ini selalu tidak diberikan oleh perusahaan. Oleh karenanya pentingnya berserikat itulah kita bisa kuat. Saya rasa itu Bu Intan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saparudin. Ya, Sobat Garis, sangat luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, dan tentunya kawan-kawan Sobat Garis, perubahan sekecil apapun dimulai dari diri kita sendiri. Jika kawan-kawan ingin mengubah dunia, maka ubah dulu diri kawan-kawan. Jika kita ingin menghilangkan agar tidak ada lagi perusahaan-perusahaan nakal yang ada di Provinsi Banten, maka mulai dari diri kawan-kawan, jangan hanya berkeluh kesah, tapi mulai bersikap dan mengambil langkah. Itu saja dari saya, Intan Indria Dewi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Garis SPN Banten Podcast, Garis SPN Banten.